Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu, yang mana tugas ini diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Utin Mutia MPD. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi yang telah diberikan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam atau disebut dengan PAI. Sangat beragam dalam disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang diajarkan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, atau singkatnya CTL. Pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga mereka mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan CTL atau konteks teaching and learning memiliki beberapa komponen utama seperti konstruktivisme atau disebut membangun pemahaman sendiri, atau inquiry yang disebut menemukan, bertanya yaitu questioning, masyarakat belajar yang disebut learning community, selanjutnya yaitu pemodelan disebut modeling. Nah, refleksi yaitu disebut reflection, dan penelitian autentik disebut authentic assessment. Melalui konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Inquiry mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Kegiatan bertanya membantu menggali pemahaman lebih dalam, sedangkan masyarakat belajar menekankan kerjasama antara siswa. Pemodelan memberikan contoh nyata. Refleksi membantu siswa mengevaluasi pembelajaran, dan penilaian autentik menilai kemampuan siswa secara menyeluruh, baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. Selain pendekatan kontekstual, dalam pembelajaran PAI juga dapat digunakan pendekatan lain seperti pendekatan humanistik, pendekatan saintifik, dan pendekatan pembiasaan dan nilai-nilai kemanusiaan siswa. Pendekatan saintifik menekankan proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Sementara itu, pendekatan pembiasaan sangat penting dalam PAI atau pendidikan agama Islam karena bertujuan membentuk karakter Islami melalui kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, seperti membaca doa, salat berjamaah, dan berperilaku baik atau jujur. Dalam penerapannya, pendekatan tersebut didukung oleh berbagai metode pembelajaran. Metode seperti metode ceramah digunakan untuk memberikan kemampuan berpikir, memberikan pemahaman dasar secara sistematis. Metode diskusi melatih membantu mengukur pemahaman siswa. Metode
demonstrasi dan praktik sangat penting dalam materi ibadah seperti wudhu, sholat, dan membaca Al-Quran. Selain itu, metode role playing bermain peran yang disebut bermain peran juga efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti sikap jujur, amanah, dan tolong-menolong. Pendekatan kontekstual atau disebut CTL dapat diimplementasikan dalam berbagai materi pendidikan agama Islam, misalnya pada materi zakat dan kepedulian sosial. Guru dapat mengajak siswa mengamati kondisi masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Siswa kemudian berdiskusi tentang pentingnya zakat, menghitung zakat sederhana, dan bahkan melakukan kegiatan berbagi sebagai praktik nyata. Contoh lain, pada materi sholat berjamaah, siswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mempraktikkannya sholat berjamaah di sekolah serta memahami hikmahnya dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual atau disebut CTL tadi yang dipadukan dengan metode pembelajaran yang variatif, proses pembelajaran PAI menjadi lebih menarik, bermakna, dan efektif. Nah, siswa tidak hanya memahami dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pada akhirnya akan membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan singkat tentang pendekatan kontekstual. Mungkin jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.